Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran komputer akuntansi. Nah, KD yang akan kita pelajari pada hari ini ada dua macam, yakni yang pertama menerapkan program komputer akuntansi, dan yang kedua adalah menginstal program komputer akuntansi. Jadi, harapannya setelah kalian melakukan pembelajaran pada pertemuan kali ini, kalian selanjutnya bisa mengetahui program komputer akuntansi dan apa saja hal-hal yang berhubungan dengan program komputer akuntansi. Nah, setelah mengetahui teori-teorinya, kalian diharapkan dapat pula menginstal program komputer akuntansi. Sehingga pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, kalian bisa menggunakan aplikasi komputer akuntansi yang telah kalian install untuk menginput transaksi-transaksi dan menghasilkan laporan keuangan. Nah, apa sih komputer akuntansi itu? Komputer akuntansi merupakan sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Maksudnya, komputer akuntansi itu merupakan sebuah aplikasi. Jadi dia aplikasi yang berada di dalam komputer yang bisa digunakan untuk mengelola transaksi dalam akuntansi sehingga dia bisa menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Jadi kalau di akuntansi manual, kita harus menyusun laporan keuangan itu satu persatu, kita harus membuat neracanya sendiri, laporan perubahan modal sendiri, laporan laba rugi sendiri. Sedangkan dalam komputer akuntansi tidak. Kita hanya perlu mengelola transaksi atau menginput transaksi-transaksi yang terjadi dan nanti outputnya kita akan memperoleh laporan keuangan secara otomatis. Nah, apa saja sih macam-macam aplikasi komputer akuntansi? Sebenarnya banyak sekali macam-macam aplikasi komputer akuntansi. Namun, di sini akan Ibu berikan 5 contoh. Apa saja sih aplikasinya? Yang pertama adalah Value Plus. Dan yang kedua adalah Accurate. Yang ketiga adalah DEA Accounting. Yang keempat, Excel Macro. Dan yang kelima, Mayop. Nah, dari aplikasi-aplikasi ini yang akan kita gunakan atau yang akan kita pelajari dari pertemuan ini hingga pertemuan-pertemuan selanjutnya pada mata pelajaran ini adalah aplikasi komputer akuntansi jenis Mayop. Jadi nanti kita akan pelajari seluk-beluk mengenai Mayop dan juga praktek bagaimana sih caranya menginput transaksi dan membaca laporan keuangan yang ada di aplikasi komputer akuntansi Mayop ini. Mayop atau yang merupakan singkatan dari Mind Your Own Business merupakan program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, cepat, dan akurat. Jadi tadi Ibu kan sudah bilang, kalau yang namanya aplikasi komputer akuntansi, itu kita hanya perlu input transaksi dan nanti dapat laporan keuangannya sendiri. Nah, dalam Mayop ini pun sama, karena Mayop merupakan salah satu program dari komputer akuntansi, maka Mayop mempunyai fungsi yang sama dengan komputer akuntansi yang lainnya. Dia akan dapat memberikan pembukuan atau laporan keuangan secara lengkap, cepat, dan akurat. Namun dengan catatan bahwa ketika kita input transaksi atau memasukkan transaksinya, kita juga menginputnya secara benar. Karena kalau kita menginputnya dengan tidak benar, maka hasil yang kita peroleh tidak akurat. Jadi, nanti ketika kita menginput transaksi ke Mayop itu salah-salah atau tidak teliti, maka laporan keuangan yang kita dapatkan dari Mayop pun tidak akan menjadi laporan keuangan yang benar. Jadi perlu hati-hati, perlu teliti dalam menginput transaksi-transaksi yang akan kita masukkan ke Mayop nanti. Nah, sekarang kita belajar mengenai sejarah Mayop. Bagaimana sih Mayop itu bisa ada di lingkungan kita sekarang dan bisa kita gunakan untuk mempermudah kehidupan kita? Jadi, pada awalnya Mayop ini dikembangkan di Australia pada tahun 1991.
Mayop ini berangkat dari keluhan para pengelola usaha kecil dan menengah yang masih merasa kesulitan dalam melakukan proses pembukuan dan juga proses akuntansi dalam kegiatan usahanya. Sehingga karena mengalami kesulitan tadi, maka dibuatlah yang namanya aplikasi Mayop. Dan ternyata Mayop ini memiliki respon positif dari para usernya dengan bukti bahwa pada era tahun 1999, Mayop ini sudah terjual sebanyak 1 juta kopi. Selanjutnya, versi Mayop yang beredar di Indonesia. Ada 3 jenis Mayop yang beredar di Indonesia. Apa saja? Yang pertama adalah Mayop Basic. Apa itu Mayop Basic? Mayop Basic merupakan varian dari Mayop yang paling sederhana dan paling murah. Penggunanya tidak disarankan untuk perusahaan dengan transaksi yang rumit dan menginginkan laporan keuangan yang lengkap. Lalu yang kedua adalah Mayop Accounting. Mayop Accounting ini dengan versi 18 atau 18 ED. Nah, apa perbedaan dari Mayop Accounting 18 dan Mayop Accounting 18 ED? Kalau di Mayop Accounting 18, itu nanti akan ada masa trialnya. Jadi kita hanya bisa menginput transaksi hanya dalam batas waktu 30 hari. Kalau lebih dari 30 hari bagaimana? Maka Mayop tersebut hanya bisa dilihat saja, tapi tidak bisa diganti-ganti transaksinya. Sedangkan kalau Mayop 18 ED atau Mayop 18 Plus itu tidak ada yang namanya masa trial. Jadi kita bebas menginput transaksinya kapan saja. Misalkan nih, saya menginput transaksi hari ini, dan kemudian saya menginput transaksi selanjutnya di tahun depan. Itu bisa, karena tidak ada waktu batas maksimal untuk kita menginput transaksi pada Mayop Accounting 18 ED. Jadi diingat-ingat ya, apa bedanya Mayop Accounting 18 dan Mayop Accounting 18 ED. Nah, nanti untuk proses pembelajaran, kita akan menggunakan Mayop Accounting 18 ED, karena pembelajaran kita tidak akan cukup dalam waktu 30 hari saja. Dan yang terakhir adalah Mayop Premier. Nah, inilah versi Mayop yang beredar di Indonesia. Selanjutnya, apa sih manfaat aplikasi Mayop itu? Jadi, aplikasi Mayop itu mempermudah kita untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dengan efisien dan cepat. Nah, selain itu, keuntungan menggunakan software ini adalah juga untuk kecepatan dalam mengolah data, dan data sudah diolah secara otomatis oleh komputer. Jadi kita tidak perlu lagi membuat laporan keuangan, kita tidak perlu lagi mengolah data, kita hanya harus memasukkan data, dan nanti hasil dari pengolahan data itu sudah disajikan oleh Mayop, aplikasi Mayop ini. Selanjutnya adalah kelebihan Mayop. Yang pertama, Mayop itu mudah untuk digunakan. Yang kedua, pengolahan perhitungan akuntansi yang akurat dan tepat. Dengan catatan, kita tepat dalam menginput transaksi yang terjadi, dapat membantu mengolah manajemen proyek, tidak memerlukan maintenance, software cukup murah untuk kelas UKM, pengolahan perhitungan akuntansi yang akurat dan tepat, serta terintegrasi dengan database perusahaan. Kelemahan Mayop yang pertama adalah tidak adanya fitur pelaporan perpajakan di Indonesia. Belum tersedia dalam bahasa Indonesia, hanya bisa dilakukan pada satu perusahaan, beda format neraca keuangan dengan Indonesia, belum mendukung fitur multi gudang, dan belum mendukung multi currency. Demikian teori tentang Mayop. Untuk selanjutnya, silakan kalian melihat bagaimana tutorial untuk menginstal Mayop.